Kalian sebut ini kesejahteraan. Kami merasakannya sebagai tekanan. Kalian bilang ini solusi, tapi kenapa terasa seperti garam di atas luka? Kalian minta kami berhemat, pajak naik, subsidi disekat, iuran datang tanpa jeda. Kami diminta mengerti semua, tapi di saat yang sama dana besar kalian buka untuk program yang kalian banggakan, tanpa arah yang benar-benar dirasakan. Ini bukan soal menolak, ini soal logika yang rusak. Kalian tekan kami dari bawah, lalu belanja besar di atas. Efisiensi hanya ilusi saat rakyat dipaksa menyesuaikan diri. Kalian bicara penghematan tinggi, tapi pengeluaran tak pernah berhenti. Efisiensi hanya ilusi, ini bukan solusi, ini ironi. Jika logika saja kalian abaikan, jangan heran kepercayaan perlahan hilang. Kalian beri makan gratis, tapi harga pangan makin menjerit. Beras naik, minyak tak bersahabat, cabai pun jadi beban berat. Kami tak butuh diberi, jika kami mampu membeli. Yang kami minta sederhana, harga wajar untuk hidup yang nyata. Ini bukan sekadar lapar, ini tentang harga yang tak terkejar. Kalian hadir seolah penolong, tapi akar masalah tetap kosong. Efisiensi hanya ilusi saat dapur sendiri tak mampu kami isi. Kalian datang dengan program besar, tapi tak mampu membuat harga jadi benar. Efisiensi hanya ilusi, kalian beri tapi juga mengambil lagi. Jika daya beli terus kalian tekan, apa arti makanan yang kalian bagikan? Kami pernah melihat sebelumnya, pengadaan jadi ladang siapa. Nama proyek berubah rupa, tapi pola tetap sama adanya. Kalian bilang ini untuk anak negeri, tapi kami tahu kemungkinan terjadi. Yang sampai di tangan nanti hanya sisa dari yang telah dibagi. Dan jika itu benar terjadi, siapa yang akan bertanggung jawab nanti? Karena yang hilang bukan sekadar uang, tapi masa depan yang ikut terbuang.
tradisi. Kalian bangun program sebesar ini tanpa memperbaiki sistem yang korup sendiri. Efisiensi hanya ilusi, bukan ketahanan, tapi sensasi. Jika fondasi tetap kalian abaikan, program besar hanya jadi beban. Kalau benar ingin solusi, bangun daya beli, kuatkan ekonomi, perbaiki sistem pangan negeri. Itu prioritas yang seharusnya terjadi, bukan sekadar bagi makanan tanpa arah keberlanjutan. Karena yang dibutuhkan rakyat hari ini bukan bantuan, tapi kemandirian sejati. Kalian bilang ini soal gizi, tentang masa depan negeri. Tapi kenapa yang terlihat di sini daftar panjang pengadaan dan transaksi? Kalian datang dengan rencana besar, dibungkus kata yang terdengar benar. Semua terlihat penuh kepedulian, seolah ini jawaban dari kekurangan. Tapi semakin kami perhatikan, ada yang tak sejalan dengan kebutuhan. Antara yang kalian ucapkan dan yang terlihat dalam pelaksanaan. Kami tidak menolak niat baik, kami hanya mencoba memahami. Karena yang kami lihat hari ini tak sepenuhnya menjawab yang kami rasai. Ini tentang gizi atau transaksi, tentang masa depan atau distribusi. Kami tak menuduh, tapi kami mengerti ada yang janggal dalam semua ini. Ini tentang anak negeri atau strategi, tentang kebutuhan atau kepentingan di balik ini. Kami hanya bertanya sekali lagi, kenapa engkau lebih ramai dari yang kami butuhkan hari ini? Daftar panjang mulai terlihat, angka besar terus tercatat. Dari hal kecil sampai yang remeh, semua jadi mahal tanpa sebab yang jelas. Pengadaan datang silih berganti, seolah itu inti dari solusi.
apakah ini benar yang paling kami butuhi? Kami tak menutup mata, kami hanya terlalu lama diam saja. Dan saat semua terasa janggal, pertanyaan pun mulai bermunculan. Ini tentang gizi atau transaksi, tentang kepedulian atau proyek besar ini. Kami tak menuduh tanpa bukti, tapi kami berhak mempertanyakan ini. Ini tentang masa depan atau sensasi, tentang solusi atau sekadar narasi. Jika semua ini benar untuk negeri, kenapa logika terasa ditinggalkan sendiri? Kami tidak bilang ini salah, tapi terlalu banyak yang berubah arah. Saat angka lebih sering dibahas daripada kebutuhan yang nyata jelas. Dan jika semua ini benar adanya, kenapa banyak yang terasa berbeda? Karena ketika jawaban tak diberikan, kecurigaan tumbuh tanpa diminta. Ini tentang gizi atau transaksi, sekarang jawab dengan pasti. Kami tak lagi hanya mendengar, Kami melihat dan mulai sadar. Ini tentang masa depan atau ilusi, Tentang rakyat atau siapa yang diuntungkan nanti. Jika semua ini demi negeri, buktikan dengan yang benar-benar berarti. kalian bilang ini sudah dihitung, tapi semakin dilihat semakin tak logis. Satu persatu angka kalian tulis rapi, tapi terasa janggal dan miris. Barang sederhana jadi luar biasa, harganya naik tak masuk logika. Sendok jadi ratusan juta, hal kecil berubah jadi angka besar. Kalian sebut ini kebutuhan negara, kami melihatnya sulit dipercaya. Kami mencoba mengerti, tapi ini terlalu jauh terjadi. Semakin kami pahami, semakin terasa tak masuk di hati. Harga tak logis, kalian sebut ini realistis. Angka melonjak tanpa batas, dan kalian minta kami percaya tanpa tanya jelas. Harga tak logis, ini bukan sekadar selisih, ini tentang kepercayaan yang terkikis. Saat yang sederhana jadi terlalu mahal untuk dilogis.
Kalian belanja dengan angka besar untuk hal yang seharusnya wajar. Dari hal kecil sampai yang remeh, semuanya jadi mahal tanpa sebab yang jelas. Motor, alat, sampai perlengkapan, semua naik di luar bayangan. Kalau ini disebut efisiensi, lalu pemborosan itu yang seperti apa lagi? Kami tidak buta angka, kami tahu mana yang masuk akal. Dan ketika semua terasa janggal, itu bukan asumsi, itu sinyal. Harga tak logis, ini bukan sekadar teknis, ini pola yang berulang terus. Dan kalian berharap kami tetap lurus. Harga tak logis bukan salah hitung, ini sistematis karena terlalu sering terjadi. Sulit dipercaya ini sekadar kebetulan lagi. Di balik angka yang kalian susun, ada kepercayaan yang perlahan runtuh. Karena setiap nol yang kalian tambahkan adalah beban yang kami tanggung diam-diam. Kalian mungkin melihatnya angka, kami merasakannya nyata. Karena semua yang kalian keluarkan akan kembali pada kami perlahan. Kalau memang ini untuk rakyat, kenapa terasa berat dan menyayat? Kalau memang ini demi negeri, kenapa logika tak lagi kalian peduli? Harga tak logis kini terasa makin jelas. Bukan kami yang terlalu kritis, tapi angka kalian terjun bebas. Harga tak logis dan kami mulai mengerti habis. Masalahnya bukan sekadar mahal, tapi arah yang tak lagi rasional. Ini bukan sekadar mahal, ini harga yang sudah berubah. Harga pasar kami tahu, masuk anggaran jadi jauh. Bukan naik sedikit saja, tapi berlipat tanpa alasan jelas. Dari awal sampai akhir jalan, angkanya selalu bertambah. Bukan sekali kejadian, tapi berulang tanpa berubah. Kami lihat polanya terjadi lagi dan lagi. Kalau terus seperti ini, sulit dibilang kebetulan lagi.
Tapi apakah ini kebetulan atau permainan? Mengapa angka selalu dinaikkan? Dari harga awal ke angka akhir, selalu jauh dari perhitungan wajar. Apakah ada makelar tender di tengah jalan? Mengapa harga berubah tanpa alasan? Kami tidak tahu siapa orangnya, tapi hasilnya selalu sama. Proses dibuat berlapis-lapis, setiap tahap tambah selisih. Yang sederhana jadi rumit, angkanya naik sedikit demi sedikit. Cukup satu tanda tangan, nilainya langsung bertambah. Barang belum tentu berubah, tapi angka terus bertambah. Kalau ini wajar, kenapa sama? Kalau ini benar, kenapa aneh? Kami mungkin tidak di dalam, tapi cukup melihat hasilnya. Apakah ini kebetulan atau permainan? Mengapa pola ini terus diulang? Dari awal sampai akhir jalan, angkanya selalu bertambah. Apakah ada makelar tender di setiap langkah? Mengapa setiap proses tambah harga? Kami tidak menyebut siapa, tapi arahnya selalu sama. Tidak perlu penjelasan panjang, hasil akhirnya sudah terlihat. Kalau ini semua kebetulan, kenapa selalu sama hasilnya? Apakah ini kebetulan atau kenyataan? Mengapa angka terus dinaikkan? Dari awal sampai akhir jalan, selalu jadi beban. Apakah ada makelar tender di balik semua? Mengapa hasilnya tidak pernah berbeda? Kami hanya melihat hasilnya, dan polanya selalu sama. Gizi anak jadi alasan, masa depan jadi tujuan, tapi anggaran sibuk di pengadaan, bukan di makanan. Motor, alat, dan fasilitas dibeli besar dengan anggaran keras. Hal kecil sampai diurus semua, tapi yang utama justru terlewat.
Ini bukan soal besar program, tapi tepat atau salah sasaran. Kalau ini untuk anak negeri, fokus ke gizi, bukan fasilitas tinggi. Jangan habiskan anggaran untuk hal yang bukan kebutuhan. Kalau ini demi masa depan, benahi cara pelaksanaan yang harusnya sampai ke anak. jangan hilang di tengah jalan. Jangan dibolak-balik tujuannya. Gizi bukan soal tampilan saja, bukan dapur mewah yang utama, tapi makanan sampai ke anak. Ikat pinggang, kaos kaki, hal kecil dihitung tinggi. Yang sederhana jadi mahal, yang penting jadi tertinggal. yang dibutuhkan negeri ini bukan yang terlihat tinggi, tapi yang benar-benar berarti untuk hidup sehari-hari. Kalau ini untuk anak negeri, kenapa jalannya seperti ini? Yang penting jadi terakhir, yang tidak penting jadi prioritas. Kalau ini demi masa depan, jangan abaikan pendidikan. Guru dan sekolah juga masa depan. Program besar tanpa pengawasan akan mudah salah sasaran. Yang seharusnya untuk kebutuhan bisa bergeser jadi kepentingan. Kalau sistem belum dibenahi, program besar hanya berisiko tinggi. Pastikan tepat dari awal hingga akhir. Susun ulang prioritas dengan benar. Sebenarnya tujuannya sederhana. Anak makan cukup gizi, sehat dan terjaga. Bukan dapur mewah yang dibangun, bukan alat mahal yang diutamakan, tapi kualitas makanan dan ketepatan penyaluran. dan utamakan yang benar-benar dibutuhkan. Dan jangan dilupakan, pendidikan adalah pondasi utama. Guru yang sejahtera, sekolah yang layak, itulah masa depan yang sebenarnya.